Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah hampir mendekati jam 11, ini acara rebun akan kita mulai, berapapun yang hadir. Ini di Zoom sudah ada beberapa yang hadir dan ini sudah ada Pak Peke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini ya rebun ini masih bisa dilaksanakan. Pada kesempatan ini presentasi akan disajikan oleh Bapak Rinto Anugroho NGZ ya dengan judul Data Analysis Technique and Light Pollution ya, Survey and Taxonomy ini. Ya nanti paparan akan diberikan dalam waktu 30 menit untuk kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Monggo saya persilahkan Pak Rinto. Tes ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa, baik yang hadir di kelas, luring maupun secara daring. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi pada seminar BON dengan judul Data Analysis Technique in Light Pollution, Survey and Taxonomy. Baik, jadi saya menyampaikan seminar ini berdasarkan sebuah paper yang sudah publish ya, di sebuah jurnal New Astronomy Review, dan sehingga pada kesempatan kali ini sebetulnya isi presentasinya lebih kepada pertama tentang pengenalan dulu apa itu polusi cahaya dalam beberapa slide, kemudian dilanjutkan dengan membedah beberapa hasil yang ditulis dalam paper kami. Baik, jadi kita mulai dari light pollution atau polusi cahaya. Jadi polusi cahaya itu adalah merupakan perubahan dari level cahaya luar ya, yang dibuat oleh manusia, yang itu berbeda dari yang seharusnya muncul secara natural. Kadang-kadang light pollution itu sering juga diistilahkan dengan diistilahkan dengan artificial light at night ya, atau ALAN ya. Jadi cahaya buatan yang dibuat ya oleh manusia di malam hari, tentu punya tujuan untuk untuk penerangan jalan, untuk kegiatan ekonomi, untuk penerangan di rumah dan sebagainya. Namun ternyata penggunaan artificial light yang berlebihan ya, yang istilahnya eksesif, itu ternyata membuat muncul satu jenis polusi yang disebut sebagai polusi cahaya. Jadi di sini saya kutip dari sebuah organisasi internasional nirlaba ya, yaitu International Dark Sky. Jadi association atau foundation. Jadi ketika kita itu di malam hari itu memiliki cahaya yang terlalu berlebih ya, kemudian juga tidak menggunakan pengatur waktu atau timer dan juga sensor, atau juga menggunakan pemilihan warna cahaya yang tidak tepat ya, ternyata hal ini bisa secara negatif mempengaruhi berbagai bagian dari dunia kita, tidak cuma bagi manusia ya, tapi juga bagi hewan ya, seperti misalkan burung yang melakukan migrasi, kemudian juga penyu, kemudian mamalia dan sebagainya. Nah, ini kita lihat ilustrasi di kota Hong Kong ya. Jadi disebutkan dalam website dari National Geographic. Jadi di sini menyajikan ilustrasi dari polusi cahaya di Hong Kong, di mana di sini muncul cahaya yang berlebih ya, itu mulai dari muncul dari kapal, dari bangunan ya, dari cahaya di jalan, bahkan sampai juga pada momen perayaan kembang api pun juga berkontribusi pada polusi cahaya ya. Dan ini sebetulnya dikatakan bahwa ini bisa mempengaruhi berpengaruh pada kesehatan manusia maupun juga binatang di area tersebut ya. Kemudian juga kalau kita lihat di kota Los Angeles di Amerika ya, ini di tepi barat Amerika ya. Ternyata kalau kita lihat di sini ada
apa namanya cahaya yang sangat terang di malam hari, dan ini dikatakan di sini bukan sunrise ya, atau ya bukan sunrise, bukan matahari terbit ya, karena ini posisinya kan dia ada di apa namanya di pantai barat, sementara pengamatannya itu mungkin dari arah timur ya, sehingga kalau melihat ke barat itu mestinya ini bukan matahari terbit ya, karena matahari terbit di sebelah timur ya. Jadi ternyata di sini cahaya di malam hari ya di kota Los Angeles itu ternyata bisa sampai terlihat di jalan pedesaan yang jaraknya sampai sekitar 90 mil ya. Ya ini saya kutip dari website National Geographic. Nah berkaitan dengan masalah efek dari polusi cahaya khususnya pada langit di malam hari ya. Maka di sini ada seorang yang bernama John E. Bortle ya. Dia menyusun sebuah skala ya dan mempublikasikannya di majalah Sky and Telescope di bulan Februari tahun 2001. Jadi di sini untuk membantu para astronom amatir untuk mengevaluasi mengukur seberapa gelap ya langit itu diamati dari suatu tempat tertentu ya, dan juga untuk membandingkan tingkat kegelapan dari berbagai situs ya, berbagai tempat. Dan di sini dia membuat ada 9 skala ya. Jadi skala yang terkecil itu dari skala 1 itu adalah tempat yang paling gelap ya, dan ini adalah tempat yang paling baik untuk melakukan pengamatan terhadap langit di malam hari. Sementara pada skala yang ke-9 ini di kota ya, mungkin di tengah kota dan penuh dengan cahaya lampu di malam hari. Ini nampak bahwa langit itu begitu terang ya, sehingga bintang itu tidak kelihatan. Jadi kita bisa lihat di sini perubahan skala mulai dari skala 1 itu di tempat yang langitnya gelap ya, ini sangat excellent ya. Kemudian kalau di skala 2 juga masih baik ya. Kemudian yang ketiga ini di daerah pedesaan, kemudian yang keempat ini di transisi antara pedesaan dengan pinggiran, yang 5 ini daerah pinggiran, kemudian yang 6 ini untuk pinggiran yang cukup terang ya. Kemudian di daerah 7 ini sudah transisi antara pinggiran kota dengan kota. Yang ke-8 itu di kota, dan yang ke-9 ini mungkin di pusat kota. Misalkan seperti di Amerika, misalkan seperti di New York, di Las Vegas dan sebagainya, yang memang langitnya itu sangat terang benderang di malam hari ya. Nah ini saya ingin menyampaikan sebuah video di sini. Jadi ada seorang dari India yang dia mencoba untuk membandingkan antara skala Bortle tadi ya, dia mulai dari skala yang terburuk ya, jadi skala skala yang enggak sampai ke 9 tapi dari 8 sampai kemudian nanti sampai skala 1 ya. Kita bisa lihat nanti bagaimana perubahan langit itu ya, tentu dia akan berpindah-pindah, letak site-nya ini ya, dimulai dari di tengah kota. Jadi ini bisa dilihat di YouTube ini kan, dengan dia memberi judul di mana bintang ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pengaruh dari polusi cahaya ini memengaruhi langit di malam hari ya. Ya ini ada di channelnya National Geographic, kita bisa lihat sedikit videonya sekitar 3 menit ya. Jadi memberikan judul Lost in Light ya. Nah ini di skala 8 ya, di kota San Jose, California. Kemudian ini skala 7 ya, sudah mulai agak sedikit bintang terlihat ya, tapi masih sangat sedikit ya. Ini di skala 6. Ini nampaknya semuanya di negara bagian California ya. Ini skala 5 kita sudah bisa lihat di sini ada gugus galaksi Bima Sakti mulai bisa terlihat ya. Kemudian ini di skala 4 ya. Ini juga makin
banyak bintang yang terlihat ya, makin jelas gugus galaksi Bima Sakti ya. Ya, ini di skala 3 ya. Ini skala 2 ya. Jadi kalau kita lihat dari gerakan bintang ini maupun juga galaksi kan ini menunjukkan juga terjadi rotasi bumi ya terhadap sumbunya, kita bisa lihat di sini. Ini masih level 2 di sini. Ini aja masih dikatakan sebagai level 2. Nah, ini baru sebagai level 1 ya. Nah, ini betul-betul di site-nya itu gelap ya. Nah, jadi makanya bintang dan galaksi dan sebagainya terlihat dengan sangat jelas sekali. Dan ini saya kira yang seperti ini tidak akan terlihat ya. Kita nggak bisa menyaksikan heritage atau warisan langit seperti ini misalkan di Jogja ya. Karena Jogja itu mungkin level 7 atau level 8 gitu ya. Mungkin harus ke Bromo ya. Atau mungkin harus ke Gunung Timau ya. Ya, ini orang yang membuat filmnya ya. Ya, mungkin harus ya, ini sebagai salah satu efek dari polusi cahaya ini adalah bahwa kita punya observatorium Bosca ya di Lembang, Bandung, dan ternyata dengan banyaknya pemukiman penduduk di daerah selatan di kota Bandung, ini ada ilustrasi di mana di malam hari itu langit di Bandung itu memang ya banyak lampu dan mempengaruhi kualitas pengamatan langit dari observatorium Bosca, sehingga kemudian LAPAN ya, BRIN itu kemudian sedang membuat teleskop optik dengan mirror ya, bukan dengan lens, itu ukuran 3,8 meter, itu di Gunung Timau di NTT, dan ini saya kira merupakan, ini punya satu kelebihan karena lokasinya itu tidak terlalu jauh dari Katulistiwa ya, kemudian ada juga di langit selatan ya, sehingga ini bisa mengcover cukup banyak, mungkin kalau tidak salah hampir sampai 95% langit itu nanti bisa di cover dari teleskop ini, dan ini ya hampir beroperasi. Dan kebetulan dari sini saya dan Bu Elida itu kemarin ikut Zoom, nanti barangkali diajak untuk kolaborasi penelitian kalau nanti teleskop Timau ini sudah selesai ya, sudah selesai dibangun ya. Harapannya sih ya sebentar lagi ya. Baik, kemudian ya, jadi itu sedikit pengantar. Kemudian kalau kita lihat apa komponen dari polusi cahaya itu, ya jadi sebagian dari kita itu biasanya familiar dengan polusi udara, polusi air, ya polusi tanah ya. Tapi ternyata cahaya itu pun juga bisa merupakan bisa menjadi polutan ya. Dan di sini ada beberapa komponen polusi cahaya. Yang pertama adalah glare atau silau ya. Kemudian yang kedua adalah sky glow ya, langit yang begitu terang ya. Jadi karena aslinya ya siang itu terang, malam itu gelap kan begitu ya. Sehingga kalau malam itu juga masih terang, itu termasuk bagian dari polusi cahaya. Kemudian juga light trespass, ketika ada cahaya yang dia jatuh ke tempat yang sebetulnya tidak diinginkan ya. Atau juga clutter, ketika misalkan ada sekumpulan banyak sekali cahaya, misalkan seperti kalau di kota New York itu malam itu begitu terang, itu lampu itu begitu gemerlap begitu, sehingga ini bisa membuat confusing ya. Nah, kemudian apa efeknya? Di antaranya polusi cahaya ini bisa mempengaruhi kehidupan binatang liar dan juga ekosistem ya. Bisa membuat bayi penyu itu bisa mati karena
terpengaruh oleh cahaya yang terang di malam hari, dan kemudian juga nanti punya efek pada beberapa spesies binatang. Kemudian kalau kaitannya dengan safety, ternyata di sini saya kutip bahwa ternyata cahaya di luar di luar ruangan pada malam hari itu sebetulnya tidak selalu berkorelasi pada meningkatkan safety serta menurunkan kejahatan ya. Artinya kemudian terang itu juga tidak berarti lebih terang itu tidak berarti kemudian lebih aman ya. Ini sebetulnya ada penelitian yang terkait di sini, mungkin penelitiannya di Amerika, mungkin kalau penelitiannya di sini mungkin barangkali bisa berbeda kesimpulannya. Dan juga mempengaruhi kesehatan manusia, karena kalau terlalu terpapar oleh cahaya buatan di malam hari nanti mestinya nanti akan bisa mempengaruhi kesehatan, diantaranya mempengaruhi ritme sirkadian atau jam biologis manusia ya. Karena manusia itu punya jam biologis, kemudian juga mempengaruhi juga produksi melatonin yang berkaitan dengan antioksidan dan sebagainya ya. Kemudian juga silau dari luar itu juga merupakan ancaman bagi keselamatan ya. Misalkan kadang-kadang juga kalau lampu yang terlalu terang itu, misalkan dari lampu mobil itu juga biasanya terlalu silau, maka itu juga sebetulnya berdampak juga pada aspek keselamatan. Dan berikutnya kaitannya dengan energi, ya, maka penggunaan cahaya yang terlalu berlebihan itu juga tentu akan menghabiskan atau membuang energi yang tidak diperlukan ya. Dan di sini kaitannya juga dengan teknologi pencahayaan, teknologi lampu itu dipilih sedemikian rupa sehingga nanti bisa meminimalisir penggunaan energi yang tidak diperlukan ya. Dan yang penting juga kaitannya dengan pengamatan astronomi. Ini polusi cahaya ini tentu akan mereduksi warisan langit yang gelap di malam hari. Nah, di sini ada ilustrasi. Jadi di tahun 2003 itu di Northeast Amerika ya. Amerika Timur Laut itu ternyata terjadi blackout ya, terjadi mati lampu yang sangat banyak, sehingga ternyata justru dengan kejadian itu malah kemudian nanti ya di sini ilustrasinya galaksi Bima Sakti itu justru malah terlihat pada saat kemudian terjadi mati lampu ya. Baik, nah di sini kemudian ada peta polusi cahaya dari lightpollutionmap.info, dan di sini saya berikan ilustrasi untuk Indonesia di tahun 2022, di mana memang kalau kita lihat, jadi data ini diambil dari satelit Suomi ya, yang yang berisi sensor untuk mengukur radians ya, jadi berapa besar energi dari misalkan dari matahari kemudian dipantulkan oleh daratan, kemudian naik ke atas ya, ke atmosfer, kemudian ditangkap oleh satelit Suomi NPP, maka berapa besar radiansnya itu, inilah yang ditangkap. Dia muter, satelitnya terus muter mengcover, dan kemudian datanya dikumpulkan selama beberapa tahun. Dan di sini untuk data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa memang kalau untuk kasus di Indonesia itu di Pulau Jawa memang nampak terang. Ini satu sisi ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sisi lain juga menunjukkan bahwa banyak penggunaan cahaya yang barangkali berlebihan dari yang seharusnya ya. Dan sebetulnya problem ini juga dalam satu paper juga dikatakan ini merupakan problem di seluruh dunia. Jadi mungkin sekitar 80% populasi di seluruh dunia itu mengalami masalah terkait dengan polusi cahaya ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan di Sumatera itu daerah yang terang di malam hari itu memang hanya di sekitar kota-kota besar ya, termasuk juga di pulau-pulau yang lain. Ya, ini kalau boleh saya sampaikan websitenya, ini ada.
Ya, ya ini di Indonesia di sini tahun ya data. Jadi menggunakan data VIRS ya tahun 2022 dan ini kita bisa lihat juga sebetulnya di negara-negara yang lain pun juga sama situasinya ya seperti ini ya. Baik. Nah, baik. Ini sedikit pengantar tadi tentang apa itu polusi cahaya, dampaknya ya. Nah, kemudian di sini ada satu publikasi bersama dengan rekan dari UPI, dari ITB, dari BRIN, juga dari Malaysia, dan publish tahun 2022. Ini dari dari Project Riset Kolaborasi Indonesia ya, tahun 2022 dan juga dilanjutkan tahun ini 2023. Nah, jadi sebetulnya ini hanya merupakan review paper, jadi ya dikatakan, jadi di sini memang tidak ada hasil simulasi atau hasil teori atau eksperimen yang disajikan di sini. Ini merupakan mencoba untuk mengumpulkan sekian banyak publikasi yang terkait dengan polusi cahaya, kemudian dicoba untuk dipilah-pilah baik mulai dari nanti di sini mulai dari tujuan risetnya, kemudian untuk koleksi datanya, kemudian pemrosesan datanya serta analisisnya. Nah, jadi dimulai dari menyiapkan keyword. Ini nanti proses pencariannya di Google Scholar. Kemudian menyiapkan beberapa keyword di sini seperti modeling light pollution, kemudian light pollution effect dan sebagainya. Ada sekitar 22 keyword ya. Lalu dilakukan filtering, jadi yang digunakan hanya referensi di atas tahun 1980, hanya untuk berbahasa Inggris ya, dan juga yang untuk artikel yang sudah publish ya. Lalu kemudian nanti dilakukan kategorisasi ya. Nah, jadi setelah diperoleh ya, ini ada sekitar 54 paper ya yang dicoba untuk dilakukan dibuat taksonominya, dibuat pembagian tadi mulai dari tujuan riset, kemudian data pemrosesan dan juga analisisnya ya. Dan di sini dengan menggunakan beberapa keyword yang diisikan di Google Scholar, maka diperoleh beberapa paper di sini ya. Ya. Nah, ini sistematik reviewnya. Ya, jadi dimulai dari tujuan riset itu nanti dibagi dengan untuk pre-processing, nanti dibagi lagi dengan ada missing value, data restoration, calibration dan filtering, kemudian untuk predictive ada classification dan regression, kemudian juga untuk descriptive ada seasonal pattern, measurement dan correlation dan seterusnya. Kemudian juga untuk data collection ada beberapa metode di sini. Kemudian untuk pemrosesan data dan terakhir untuk analisis ya. Nah, lalu dengan membuat systematic review seperti ini, kemudian dari 54 paper tersebut dicoba untuk dibuat histogramnya dan ternyata diperoleh diperoleh hasil di mana untuk riset objektif itu yang paling banyak itu adalah untuk tujuan pengukuran, ya. Kemudian untuk koleksi data itu paling banyak adalah dengan sensor di permukaan bumi sama menggunakan remote sensing. Lalu untuk yang pre-processing ini paling banyak menggunakan image processing dan statistik. Kemudian juga untuk data analisis paling banyak menggunakan statistik dan machine learning. Nah, ini diagram Sankey ya. Jadi di sini ada daftar 54 paper mulai dari riset objektif, kemudian nanti sampai ke ya misalkan ini masing-masing ada warnanya tersendiri ya. Nanti dibuat ilustrasi seperti ini. Jadi yang paling kanan ini tadi untuk tujuan riset, kemudian berikutnya untuk koleksi data, pemrosesannya dan analisisnya. Ya, ini ada 54 paper. Mohon maaf ini karena mengingat masalah waktu kami juga untuk mempersiapkan ini tidak semuanya juga bisa kami baca gitu. Yang bisa kami baca ya juga baru sebagian begitu. Nah, diantaranya, kemudian
kaitannya dengan riset objektif ini, di sini hanya saya ambil beberapa contoh saja. Jadi untuk yang preprocessing ini untuk terkait dengan mencari nilai sesuatu yang missing itu, maka kemudian dari paper Y tahun 2021 dia ingin memperkirakan data remote sensing yang hilang karena berbagai alasan, misalkan karena ada awan dan sebagainya. Kemudian untuk data restoration ini ada Liu dan Wu, ini menggunakan metode untuk menghilangkan light pollution dari foto di pada saat malam hari. Mungkin kalau bisa ya tadi yang Liu and Wu ya. Ya ini jadi misalkan di sini jadi pada fotografi di malam hari itu seringkali terpengaruh oleh polusi cahaya, lalu kemudian dia membuat algoritma bagaimana agar kemudian bisa menghilangkan efek dari polusi cahaya itu ya. Ya, kemudian untuk berikutnya untuk tujuan kalibrasi, maka di sini Lee tahun 2017 melakukan kalibrasi antara dua data, ada data DMSP dan data FIRS ya. Jadi karena ada perbedaan antara dua jenis data tersebut, lalu dicoba untuk dilakukan kalibrasi ya. Kemudian filtering ya. Jadi Yuan dan ini melakukan filter. Jadi pada peristiwa ini pembakaran biomass ya dari image dengan remote sensing untuk cahaya buatan di malam hari dan sebagainya. Ini ada tujuan-tujuan yang lain untuk klasifikasi, untuk regresi, kemudian untuk deskriptif, seasonal pattern, kemudian pengukuran dan korelasi. Kita lihat juga di sini misalnya untuk seasonal pattern ini, SMOR ini melakukan tes polusi cahaya ini untuk untuk melihat bagaimana pengaruh dari polusi cahaya ini pada migrasi zooplankton ya. Jadi artinya di sini menunjukkan bahwa pengaruhnya itu bisa tidak cuma pada manusia tapi juga pada makhluk yang lain. Nah kemudian untuk data collection ini, jadi mayoritas tadi menggunakan ground based sensor ya, yaitu seringnya adalah menggunakan SQM ya, Sky Quality Meter. Misalkan di sini dilakukan oleh Cinzano dan Falci. Kemudian untuk penggunaan 3 SQM yang arahnya ke atas, bawah dan menuju ke horizon ya, ke atas ya, ke bawah dan ke horizon itu dilakukan oleh Katz and Levin ya. Kemudian untuk koleksi data dengan menggunakan remote sensing ini dilakukan oleh misalkan Chalkias, kemudian Falci ya. Bahkan Falci tadi menggunakan data FIRS dari satelit. Kemudian juga dari stasiun ruang angkasa ISS ya. Ini oleh Katz and Levin. Termasuk juga di sini dari penggunaan remote sensingnya itu tidak selalu satelit tapi juga dari aerial fotografi, jadi dari foto yang diambil dari pesawat ya. Ini dilakukan oleh Quetzalcoatl tahun 2012 ya. Kemudian selain itu juga dilakukan melalui metode eksperimen dan laboratorium, kemudian survei, kemudian kuesioner sama metode yang lainnya. Ya, setelah dapat koleksi data, kemudian data itu diproses. Ini digunakan beberapa metode, diantaranya ada yang menggunakan metode statistik dan machine learning seperti Falci ya. Kemudian juga dengan pemrosesan image ya, menggunakan software dilakukan oleh Booth, kemudian Ngarambe dan Kim. Kemudian juga menggunakan pendekatan yang lain ya, ini dilakukan oleh Lakwilhi ya, tahun 2014. Dan yang terakhir untuk data analisis ya. Jadi data analisis dengan menggunakan statistik dan juga machine learning dilakukan oleh Horton.
Kemudian analisis secara fisika ini dilakukan oleh Liu dan Wu ya. Kemudian juga oleh Kochivac, kemudian Albert and Durisco ya. Lalu juga oleh Cinzano dan Falci ya. Serta analisis dengan menggunakan image processing dilakukan oleh Li 2017 ya. Baik, sebagai kesimpulan jadi bahwa di sini kita sudah melakukan review dari berbagai literatur yang kaitannya dengan polusi cahaya, dan hasilnya ini kemudian analisis reviewnya ini dibagi menjadi 4 tahap ya, atau 4 fase ya. Fase pertama membahas tentang riset objektif ya, nah, dibagi-bagi menjadi beberapa kategori. Kemudian berikutnya tentang koleksi data, yang ketiga tentang pemrosesan data, dan yang terakhir tentang analisis data ya. Dan untuk riset objektifnya ini paling populer itu untuk tujuan pengukuran ya sampai 47%. Kemudian kalau koleksi datanya paling banyak menggunakan ground based sensor 31%. Kemudian untuk pre-processing itu image, dan terakhir untuk data analisis menggunakan statistik dan machine learning. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Palupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rinto ya. Dan akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan mungkin dari yang hadir di Zoom kalau ada pertanyaan, atau mungkin dari yang hadir di sini Pak Roset dan Bu Elida kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Sedikit bertanya aja Pak Rinto. Berarti ini papernya tujuannya memang untuk mengetahui berapa banyak yang meneliti tentang cahaya gitu ya? Polusi cahaya ya. Jadi mengumpulkan paper, udah kemudian setelah itu dicoba untuk dibuat sistematikanya gitu. Jadi makanya tadi publikasinya di jurnal New Astronomy Review. Saya lupa Q1 atau Q2 dia. Ternyata ya juga bisa publish juga gitu. Tapi memang ini yang buat dari UPI ya. Saya ya terlibat ya di proses bagian akhir gitu. Tapi ya memang kalau menurut saya memang jurnal ini ya cukup isinya papernya memang cukup detail dalam memilah-milah sekian banyak. Dan kemudian sebetulnya juga setelah ini pun juga ada lagi paper yang lain, orang lain gitu ya, yang membuat semacam sistematika juga seperti ini. Jadi ternyata membuat review begini aja pun juga bisa publish juga begitu. Ya. Ya, hasilnya kan berarti pemetaan kan, Ya. Pemetaan penelitian di bidang ini. Kalau ini di Zoom tidak ada yang bertanya. Kemudian bagi yang ikut secara bisa mengisi presensi, itu ada di link yang sudah ada di ini, di chat ini. Kalau tidak ada pertanyaan, oh Pak Rasid, monggo silahkan. Cahaya itu biasanya kan kemudian kalau terkait dengan masalah pencemaran ya, itu sesuatu yang mestinya harus diupayakan untuk diatasi gitu ya. Jadi kalau misalnya pencemaran terkait dengan asap kendaraan, ya maka kemudian solusinya diantaranya adalah pembudayaan menggunakan kendaraan tidak berbahan bakar fosil gitu ya, menghindari itu. Misalnya listrik misalnya begitu. Nah, kalau terkait dengan pencemaran cahaya ini tentu yang saya nggak tahu apakah hanya kalangan astronomi saja yang merasa mengalami masalah gitu.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian ada upaya untuk tadi mengurangi atau menghindari pencemaran itu? Kalau memang itu merupakan apa namanya persoalan gitu, ya, bagi astronom gitu. Ataupun tadi misalnya ada pihak lain yang merasakan bahwa itu sebagai suatu persoalan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosid ya. Jadi di sini ada satu organisasi namanya Dark Sky ya, internasional. Jadi ini organisasi ya nirlaba yang mencoba untuk mengedukasi dunia ya, masyarakat tentang apa itu polusi cahaya, kemudian penyebabnya, kemudian kaitannya dengan ini ya pencahayaan di luar ya, di luar ruangan dan sebagainya. Ini sebetulnya juga sudah ada, tapi memang ya, dan kemudian semacam rekomendasi itu pun juga sudah ada, misalkan seperti menggunakan cahaya lampu di luar itu dengan CCT setara dengan suhu seberapa Kelvin begitu ya. Jadi setahu saya di sini yang direkomendasikan itu ya bukan cahaya yang warna biru gitu ya, yang dominan biru, tapi justru yang agak redup, yang suhunya tentu lebih rendah ya. Nah diantaranya itu kemudian, tapi kalau kemudian upaya sampai ke misalkan membuat hukum positif, nah saya nggak tahu, karena saya kira juga seperti ini kan apa namanya kepentingannya kan ya banyak ya. Misalkan seperti umpamanya begini ya. Tadi kalau Pak Rosid memberikan ilustrasi tentang pencemaran asap begitu kan. Kan kalau praktisnya begitu ya, pencemaran asap sudah berarti produksi mobil itu dihilangkan kan begitu, atau dikurangi secara drastis misalnya begitu. Itu kan sudah otomatis ya. Produksi kendaraan bermotor dikurangi secara drastis, atau misalkan ada pengaturan dan sebagainya, itu kan jelas saya kira akan sangat signifikan untuk menurunkan pencemaran. Tapi nanti kan itu akan berhadapan dengan kepentingan yang lain kan, kepentingan ekonomi, kepentingan ya dan lain-lain. Ini saya kira pun juga sama gitu kan. Ya artinya kegiatan ekonomi seperti misalkan penggunaan cahaya yang sangat berlebihan di malam hari, mungkin kalau misalkan lihat di kota-kota besar seperti di New York dan sebagainya kan jelas itu kaitannya dengan masalah ekonomi. Artinya seperti itu mesti akan juga punya dampak yang besar, dampak pada aspek yang lain begitu ya. Contohnya misalkan di sini pada aspek astronomi, di mana orang yang tinggal di kota itu dia nggak bisa lagi mengamati ya langit yang penuh dengan bintang di malam hari. Tadi sebetulnya kalau kaitannya itu bahayanya itu kalau efeknya itu ada sebetulnya, baik saya mungkin ngambil dari sini aja ya. Ini sebetulnya ya, efek dari polusi cahaya itu ada di sini disebutkan sampai ada 5, jadi bisa mengganggu kehidupan liar dan juga ekosistem ya. Tadi ada penyu, burung dan sebagainya ya. Karena di ekosistem itu setiap segala sesuatu itu mesti akan terkait satu sama lain ya. Kemudian juga kaitannya dengan energi dan cuaca, ya ini disebutkan semua di sini ya. Kemudian juga kesehatan manusia juga begitu ya. Ini bisa berpengaruh pada kesehatan. Di antaranya di sini dikatakan bahwa beberapa studi, jadi kalau terpapar cahaya buatan di malam hari secara negatif nanti bisa meningkatkan resiko seperti ini ya. Kemudian juga masalah ya tadi kaitannya dengan Night Sky Heritage ya, ini ya. Jadi sebetulnya ini ya kalau saya lihat memang kalau kaitannya dengan masalah keilmuan itu memang yang paling banyak terpengaruh itu adalah ya pengamatan langit ya, itu saya kira. Makanya kemudian sampai
teleskop membuat observatorium baru di Timau itu kan juga karena memang Bosca itu sudah tidak lagi kondusif untuk melakukan pengamatannya. Nah, dan ternyata tapi juga kalau dikaji lagi ternyata dampaknya nggak cuma ke manusia dan sains astronomi tapi juga ke ekosistemnya. Nah, gitu. Saya kira begitu. Zoom juga tidak ada pertanyaan, kalau demikian terima kasih kepada Pak Rinto yang telah mengisi hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara Rebon ini. Dengan demikian Rebon ini kita tutup mari kita tutup bersama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Emang biasanya berapa, Bu? Emang biasanya berapa? Hah?
Bang.